Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan izinkan saya untuk saya istilahnya mampir ke Labuan Bajo ini. Saya kurang lebih 2 minggu di tempat ini. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Joshua Karundeng. Saya dari Kupang. Saya membantu pekerjaan pelayanan Tuhan di Kupang, tepatnya di GPDI Smyrna, Oesapa Selatan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke Kupang, ada tempat namanya Oesapa Selatan, di situ tempat saya membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Demikian perkenalan singkat saya. Saat ini langsung saja kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya senang sekali pakai istilah belajar karena ternyata bagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ternyata proses belajar itu bukan hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa tahun, beberapa bulan, tetapi ternyata bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, proses pembelajaran itu adalah proses yang berlangsung sampai hari kematian kita, sampai akhir kehidupan kita, itu proses belajar. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu persiapkan dirimu. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu persiapkan dirimu. Kita akan buka bersama ayat pembacaan firman Tuhan kita di dalam Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-22 sampai ke-23. Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23, kalau sudah dapat saya akan baca bagi kita semua. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah lihat bersama, kita sudah baca bersama, kita perhatikan apa yang firman Tuhan katakan, yang Yesus katakan bahwa pada hari terakhir, kita garis ke bawahi, pada hari terakhir, itu artinya Yesus lagi berbicara hari terakhir, berarti tidak ada hari lain lagi untuk kita memperbaiki hidup kita. Sekali lagi, jadi pada waktu Yesus bilang pada hari terakhir, itu artinya tidak ada hari lain lagi untuk kita memperbaiki apa yang salah di dalam kehidupan kita, apa yang masih kurang di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Jadi ketika kita sadar bahwa nanti Tuhan akan berterus terang pada hari terakhir, artinya Alkitab lagi bicara kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita menjalani kehidupan kita. Itu artinya kesempatan bagi kita semua untuk kita memperbaiki apa yang salah di dalam kehidupan kita. Untuk kita memperbaiki apa yang masih kurang, yang masih belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab lagi berbicara bahwa kita harus betul-betul mengerjakan keselamatan kita di kesempatan yang masih ada ini. Makanya saya kasih tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mempersiapkan diri kita. Persiapkan dirimu. Karena ternyata firman Tuhan katakan bahwa pada hari terakhir nanti Tuhan akan berterus terang kepada kita semua tanpa terkecuali. Mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, semua.
Karena itu saya katakan bahwa kesempatan yang masih ada saat ini bukan yang nanti. Bukan kita mau tunggu kita umur 50 tahun baru kita mau kasih hidup kita untuk Tuhan. Kita mau tunggu kita umur 30 tahun atau kita sudah tua baru kita mau kasih hidup kita untuk Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepada kita saat ini, maka mulai saat ini kita tidak bisa tunggu nanti. Karena Bapak Gembala sudah sampaikan beberapa waktu lalu kemarin juga bahwa kematian itu hal yang pasti dan waktu terakhir bagi kita hidup itu kita tidak tahu kapan. Mau masih kecil, mau dia remaja, umur 20, 30 tahun, bahkan yang sudah tua, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hari terakhir itu pasti akan datang. Makanya kita sama-sama belajar untuk kita mempersiapkan diri kita. Amin. Nah, hal pertama kenapa kita harus mempersiapkan diri kita? Yang pertama saya catat di sini di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11, saya baca untuk kita. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kalau saya bandingkan, saya suka baca Alkitab versi firman Allah yang hidup, terjemahan lainnya dikatakan seperti ini. Versi firman Allah yang hidup, ayat yang ke-11. Saudara sekalian yang saya kasihi, di dunia ini saudara hanya sebagai tamu. Karena rumah saudara yang sesungguhnya ada di surga, saya mohon supaya saudara menghindarkan diri dari kesenangan yang jahat di dunia ini. Kesenangan dunia bukan untuk saudara, sebab berperang melawan jiwa saudara sendiri. Ini artinya sama, cuma memakai kalimat atau kata-kata yang berbeda. Jadi kenapa kita harus mempersiapkan diri kita? Yang pertama, karena ternyata kehidupan kita di dunia ini kita hanya sebagai tamu. Alkitab katakan kita hanya sebagai pendatang dan perantau. Itu artinya apa? Artinya kehidupan kita yang sebenarnya itu bukan di dunia ini. Dunia ini hanya sementara, satu waktu nanti dunia ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Karena kita tahu tempat kita itu ternyata bukan di dunia ini. Di Filipi 3 ayat 20 katakan kewargaan kita ada di dalam sorga. Filipi 3 ayat 20, mari kita baca bersama. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa kewargaan kita bukan di dunia ini tetapi di dalam sorga. Di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Maka kita jangan kerasan atau kita betah dalam kita hidup di dunia ini. Kita harus mengejar yang harusnya kita kejar, yaitu kekekalan bersama Bapa di surga. Karena ternyata ada banyak, kita tidak berbicara orang-orang yang di luar Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hidupnya biasa-biasa saja. Tidak sungguh-sungguh kerjakan keselamatan. Yang penting saya masuk gereja, yang penting saya datang ibadah, saya kasih persembahan, saya kembalikan persepuluhan, itu cukup. Tetapi kehidupan keseharian dari Senin bahkan Selasa sampai Sabtu itu tidak mencerminkan bahwa dia sedang mengejar keselamatan itu. Tidak mencerminkan bahwa dia sedang mengejar perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak mencerminkan cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang terjadi hari-hari ini. Tapi saya percaya kita semua di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita yakin bahwa kehidupan keseharian kita betul-betul kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus aminkan ini supaya kita tidak menjadi bagian-bagian orang yang justru melakukan hal yang sebaiknya, yang melakukan tindakan yang melukai hati Tuhan, melakukan tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang hanya berdasarkan keinginan dirinya sendiri dan tidak berdasarkan keinginan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jauhkan itu daripada kita, karena Roh Kudus selalu menuntun kita untuk kita berjalan menuju apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, jadi kalau kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, kewargaan kita bukan di dunia ini, kita tidak boleh betah, kita tidak boleh kerasan tinggal di dunia ini. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Betul-betul, sungguh-sungguh. Kita cuma sebagai pendatang dan perantau, kita cuma sebagai tamu. Makanya kita persiapkan sungguh-sungguh. Karena kesempatan yang ada justru ada itu selama kita masih hidup di dunia ini. Ketika kita mati, ketika hari terakhir datang bagi kita, di balik kematian kita sudah tidak bisa berdaya upaya, kita sudah tidak bisa berusaha, tidak ada lagi yang dapat kita lakukan di balik kematian. Makanya selagi kita hidup, itu usaha kita lakukan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, dengan daya upaya yang giat, yang betul-betul kita kerjakan untuk kita sampai kepada kekekalan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Alasan kenapa kita harus mempersiapkan diri kita juga terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Kita baca bersama, kita buka bersama. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10, saya baca untuk kita semua. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Firman Tuhan katakan kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Dikatakan kita semua harus dan setiap orang, artinya tanpa terkecuali. Semuanya harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita sadar penuh bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, kita sadar betul bahwa kewargaan kita bukan di bumi ini tetapi di sorga, kita sadar betul bahwa satu saat nanti ketika kita mati nanti, roh kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan kita akan diadili, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tunda kerjakan keselamatan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita menunda, nanti baru saya kerjakan keselamatan saya. Saat ini saya mau fokus kepada diri saja. Dulu saya mau cari yang saya mau kejar di dalam kehidupan saya. Saya boleh katakan bahwa tidak masalah kita punya uang yang banyak, punya harta yang melimpah, tidak masalah kita punya jabatan yang bagus, tidak masalah kita punya pendidikan yang bagus, kita menempuh pendidikan yang bagus, itu tidak masalah. Tapi kalau itu menjadi penghalang kita untuk persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, menjadi penghalang kita untuk kita kerjakan keselamatan kita, itu yang jadi masalah. Jadi masalah yang sangat serius. Karena ketika kita mengutamakan itu semua, berarti Tuhan tidak lagi yang terutama. Padahal kita utamakan Tuhan dulu, baru janji Tuhan akan memberkati kita. Janji Tuhan akan menyertai kita. Di dalam keluarga kita, di dalam pendidikan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap aktivitas kita, itu janji Tuhan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di tahta pengadilan Kristus nanti, itu semua akan tersingkap. Tidak ada satupun yang kita lakukan di dunia ini yang tidak akan dibukakan. Semuanya akan terbuka, semuanya akan tersingkap. Di tahta pengadilan Kristus nanti kita akan diadili.
Kita tidak bisa menyangkal, kita tidak bisa mengelak karena semuanya tercatat. Makanya ini alasan kita perlu mempersiapkan diri kita. Sebetulnya kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia itu singkat sekali, bahkan sangat-sangat singkat. Alkitab menggambarkan kehidupan kita itu di dalam Yakobus pasal 5, itu hanya seperti uap. Di Alkitab versi lain itu dikatakan hanya seperti kabut. Yang sebentar saja itu kelihatan, tapi ketika kita menoleh, kita kembali melihat, itu sudah lenyap. Hilang lenyap. Kehidupan kita sangat-sangat singkat. Coba kita buka saja ayatnya di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Yakobus 4 ayat 14, saya baca untuk kita. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Alkitab gambarkan kehidupan kita itu seperti itu. Artinya kehidupan kita itu sebenarnya itu singkat sekali. Di dalam Pemazmur katakan bahwa masa hidup kami itu 70, atau kalau kami kuat itu 80 tahun. Tapi sebenarnya ketika kita bandingkan 70 dengan 80 tahun. Dengan yang kekal, yang tidak terukur, yang berlangsung seterusnya, yang berlangsung selamanya 70-80 tahun itu singkat sekali. Bahkan sangat-sangat singkat. Kita tidak bisa bandingkan kekekalan dengan umur kita yang 70-80 tahun. Atau kalau Tuhan izinkan mungkin lebih dari itu. Tidak bisa kita bandingkan dengan kekekalan yang Tuhan sudah sediakan, yang akan kita nikmati bersama-sama dengan Bapa di sorga nanti. Tidak bisa kita bandingkan. Dikatakan selanjutnya, berlalunya buru-buru dan kami hilang lenyap. Dunia ini sementara, hidup ini singkat, bahkan sangat singkat. Ini alasan kita untuk kita mempersiapkan diri kita. Dan mempersiapkan diri kita itu seperti apa? Apakah hanya biasa-biasa saja? Apakah hanya cukup dengan kita masuk ke gereja saat jam-jam ibadah? Apakah cukup dengan kita kasih persembahan, kembalikan persepuluhan? Sebenarnya cara hidup keseharian kita itu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu yang penting. Malah itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena percuma ternyata banyak orang yang bersandiwara, bahkan di dalam gereja. Mungkin datang ke gereja hanya pemenuhan, karena saya orang Kristen saya harus rajin ibadah, saya harus rajin ke gereja. Tapi ternyata ada orang yang hanya haleluya puji Tuhan di gereja, memuji menyembah Tuhan dengan kelihatan semangat, dengan mungkin berlinang air mata. Tetapi kehidupan kesehariannya tidak mencerminkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Kehidupan keseharian tidak menunjukkan bahwa dia betul-betul mencari perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Malahan hidupnya itu melukai hati Tuhan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terjadi hari-hari ini. Makanya kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Amin. Berulang kali dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa masa-masa ini adalah masa yang jahat. Di Efesus 5 ayat 16 katakan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita tidak bisa mengharapkan dunia ini menjadi lebih baik. Yang harus jadi lebih baik itu kita. Bukan dunia ini. Karena penggenapan firman Tuhan katakan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Tentu kalau kita harus menjadi lebih baik. Kita harus menjadi kuat. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Firman Tuhan yang menjadi pedoman kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang akan menuntun, menguatkan kita. Membuat kita berhasil.
Tantangan, masalah, cobaan, rintangan itu pasti akan datang. Pasti akan datang dan semakin gencar. Datang di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah kalau kita tidak kuat, malahan justru kita terbawa arus dunia ini. Hati-hati kita bisa binasa. Efesus 5 ayat 16. Saya baca untuk kita. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan katakan kita harus mempergunakan waktu kita yang sangat singkat ini. Kita gunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada. Sekali lagi saya katakan, Bapak Gembala di tempat ini juga sudah katakan bahwa kesempatan yang ada itu bukan setelah kita mati. Tapi justru ada selama kita masih hidup. Selama Tuhan masih izinkan kita bernafas. Selama kita masih kuat dalam kita menjalani kehidupan kita. Itu kesempatan kita untuk kita mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab sementara membuktikan seperti ini bahwa penggenapan firman Tuhan itu sedang terjadi. Firman Tuhan yang ada itu tidak ada satupun yang tidak akan digenapi. Semuanya pasti digenapi. Cepat atau lambat itu pasti digenapi. Kita sudah melihat dampak COVID-19 yang ada kurang lebih 2 tahun atau lebih bahkan. Terjadi kematian di berbagai macam tempat secara global. Tapi kita jangan berpikir bahwa cuman hanya ini saja, cuman hanya COVID saja, setelah itu tidak ada lagi. Firman Tuhan katakan bahwa akan ada yang lebih dahsyat, yang akan mengejutkan kita. Dan kita tidak tahu itu apa. Akan mengejutkan kita, artinya itu datang secara tiba-tiba. Kalau kita tidak siap, kita tidak mempersiapkan diri kita. Kemarin juga Bapak Gembala sampaikan bahwa iblis itu dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Makanya dia dengan gencar, dengan berbagai macam cara, targetnya itu bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Justru anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu target. Sebenarnya dari kuasa kegelapan, dari iblis. Dia targetkan supaya kalau boleh orang yang sungguh-sungguh beribadah, kalau boleh orang yang betul-betul melakukan kebenaran firman Tuhan, berbalik dari Tuhan dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu target iblis, itu tujuan iblis. Tujuan kuasa kegelapan. Nah kalau kita cuma mau mengandalkan kekuatan kita mau kuat sampai mana? Justru ketika kita mengandalkan kekuatan kita itu titik terlemah kita. Momen paling lemah dalam kehidupan kita ketika kita merasa kita kuat, merasa uang kita mampu melakukan segalanya, kita mampu melakukan segalanya dengan uang kita, dengan jabatan kita. Itu titik paling lemah di dalam kehidupan kita. Dan hati-hati ketika hari terakhir tiba bagi kita, di saat kita belum bertobat, kita belum berbalik kepada Tuhan, sudah pasti kebinasaan kekal menjadi bagian orang-orang yang seperti itu. Dan saya percaya kita semua tidak mau untuk mengambil tempat di kebinasaan kekal. Amin. Kalau berkata kasar saya maunya seperti ini. Di kisah orang kaya dan Lazarus itu, kita sudah tahu bersama di dalam Lukas pasal 16. Dikatakan orang kaya itu dia selalu berpakaian jubah ungu dan setiap hari hidup dalam kemewahan. Tapi endingnya dia di mana? Dia ditempatkan di tempat penderitaan, di Hades. Kalau boleh saya jadi seperti Lazarus,
Biar saya menderita, biar saya hanya makan dari sisa-sisa makanan, biar saya penuh luka di tubuh saya, tidak apa-apa, yang penting saya dapat tempat di kekekalan nanti bersama-sama dengan Bapa. Tidak apa-apa. Tapi terbukti kita yang ada saat ini, apakah kita berkekurangan? Kita diberkati oleh Tuhan luar biasa. Kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan luar biasa. Kita dipercayakan Tuhan, kita mempunyai harta yang banyak mungkin. Kita dipercayakan jabatan yang bagus. Kita dipercayakan kita menempuh pendidikan yang bagus, pendidikan yang tinggi. Dan puji Tuhan kalau kita mendapat tempat di kekekalan nanti. Amin. Itu yang kita mau. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Pertanyaan bagi kita semua hari-hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, di dalam proses pembelajaran kita, di kesempatan yang masih ada ini, apakah kita masih mempergunakan hari-hari hidup kita dengan baik? Yang kita buat saat-saat ini mempermuliakan nama Tuhan, atau justru sebaliknya? Yang kita buat baik atau jahat? Yang kita buat mempermuliakan, menyenangkan hati Tuhan, atau justru kita melukai hati Tuhan, kita mendukakan hati Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu, hanya kita yang tahu. Orang lain mungkin bisa melihat kita baik, tapi sebenarnya yang kita lakukan ternyata menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan catat itu semua. Tuhan tahu segala yang kita lakukan. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita merasa cukup dengan ibadah 1-2 jam, 3 jam mungkin di gereja? Kalau boleh setiap hari dari Senin sampai Minggu kita ambil waktu untuk kita bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Sekali lagi saya katakan, tidak masalah kita bekerja, tidak masalah kita berinteraksi di lingkungan kita, tidak masalah kita mempunyai jabatan yang bagus, uang yang banyak, tidak masalah. Tapi kalau itu menjadi penghalang kita dalam kita berhubungan, punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, itu jadi masalah yang sangat serius. Dan itu harus kita ubah. Kita harus berbalik, kita harus bertobat daripada itu semua. Kita harus punya hidup yang tidak bercacat, yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup yang tidak melukai, mendukakan hati Tuhan. Itu yang harus kita punya, itu yang harus kita tanamkan di dalam pribadi kita masing-masing. Kita pasti bisa, karena Roh Kudus akan selalu menuntun kita ketika kita biarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Ini yang dinamakan kita mengutamakan dan mendahulukan kerajaan Allah. Itu yang kita kejar. Dan itu kita kerjakan selama kita masih diberikan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Amin. Sudahkah kita buktikan bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan? Itu kita jawab masing-masing. Saya tidak bisa menjawab apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitupun sebaliknya. Itu hanya Tuhan dan kita yang tahu. Kita tidak boleh anggap sepele atau kita tidak boleh anggap ini hal yang biasa-biasa saja. Kita harus sadar betul bahwa akan tiba saatnya hari terakhir itu bagi kita. Itu hal yang pasti. Yang kita tidak tahu kapan datangnya. Kalau kita masih berkata nanti. Saya dulu saya juga mengatakan bahwa saya masih muda, hidup saya masih panjang. Dan ternyata itu salah. Karena saya ternyata tidak tahu kapan hari terakhir itu datang bagi saya tidak tahu. Saya tidak minta, tapi mungkin bisa saja sebentar, bisa saja beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya.
Alkitab menekankan, menyedarkan kepada kita pribadi lepas pribadi, ayo siapkan diri kita. Saya senang sekali dari awal saya datang ke tempat ini, dari tanggal 24, 25, 26, 31, bahkan kemarin, Bapak Gembala di tempat ini selalu menggunakan kata ayo. Oh luar biasa. Ayo. Bukan hanya beberapa orang, bukan hanya golongan ini, bukan hanya golongan itu. Tapi kita semua. Ayo kita kerjakan keselamatan kita. Ayo kita persiapkan diri kita. Supaya kita dikatakan mendahulukan, mengutamakan kerajaan Allah. Mengutamakan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Masa-masa ini, waktu-waktu ini, waktu yang menentukan bagi kita. Karena kita masih hidup, kita masih bernapas. Tuhan masih izinkan kita, Tuhan kasih kekuatan, kesehatan. Untuk kita betul-betul mempersiapkan diri kita. Amin. Dan kalau boleh kita kembali ke ayat pokok kita tadi di Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi ternyata pastikan juga selama kita hidup di dunia ini, pastikan kita mengenal Allah dan kita juga dikenal oleh Allah. Kita juga dikenal oleh Tuhan. Karena ternyata banyak orang yang cuma sok kenal. Kalau firman Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata orang yang tidak mengenal, yang tidak dikenal oleh Allah, firman Tuhan katakan, pembuat kejahatan. Di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-22, dikatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Inti dari pernyataan ini adalah berbicara tentang bukan orang yang tidak kenal Tuhan, justru orang yang punya pengenalan akan Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Ternyata demikian. Tetapi kalau Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Lah terus pelayanan yang diberikan itu pelayanan yang seperti apa? Sampai Tuhan tidak kenal. Pelayanan yang bagaimana sampai Tuhan berkata, Tuhan tidak kenal. Nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti ternyata pelayanan yang diberikan atau apa yang diperbuat itu ternyata adalah sebuah kejahatan. Dan ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan. Mau jauhkan ini daripada kita semua. Amin. Kita mau dapat bagian yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Yohanes 14 ayat 3. Tuhan mau, Tuhan rindu di mana tempat yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan ada di situ, kita pun ada di situ. Tuhan rindu kalau boleh kita semua. Tapi ternyata banyak orang, bahkan dari anak-anak Tuhan yang memilih untuk tidak pergi ke sana. Dengan apa? Terlihat dari cara hidup yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Terlihat dari cara hidup yang mendukakan, melukai hati Tuhan. Cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang terjadi hari-hari ini. Tapi kita harus yakin dan percaya, kita mau sama-sama untuk ambil bagian di kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Di tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang kita mau, itu yang mau kita tuju.
Di Matius 25 katakan tentang perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Kalau kita dapati ternyata banyak persamaan di antara mereka. Mereka sama-sama menunggu kedatangan mempelai. Mereka sama-sama menyiapkan pelita mereka. Mereka sama-sama menyongsong mempelai. Tapi endingnya ternyata 5 gadis yang bodoh tidak siap minyak untuk pelitanya. Sehingga mereka tidak sama-sama masuk ke perjamuan kawin anak domba. Ketika mereka ketuk, dari dalam berkata, aku tidak mengenal kamu. Sama seperti ayat pokok kita yang sudah kita baca. Aku tidak pernah mengenal kamu. Mau jauhkan daripada kita semua, amin. Kita harus mau mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Kita buka ayat terakhir kita di dalam 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Ini ayat terakhir kita, saya baca untuk kita semua. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Alkitab tidak bilang orang yang rajin ke gereja dikenal oleh Allah. Tidak bilang juga orang yang sering berkhotbah, yang sering melayani itu dikenal oleh Allah. Tapi dikatakan orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dan bukti kita mengasihi Allah, kita melayani Tuhan. Kita datang beribadah. Amin. Itu bukti kita mengasihi Allah. Tapi sekali lagi itu harus betul-betul sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah saja. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Oh haleluya. Kita rindu, kita mau dikenal oleh Allah. Tuhan dapati kita adalah orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Allah. Terbukti dengan apa? Dengan cara hidup kita. Kehidupan keseharian kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang menyukakan, bukan mendukakan hati Allah. Yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang terbukti, kita mencari perkenanan Tuhan selama Tuhan izinkan kita hidup di dalam dunia ini. Oh haleluya. Luar biasa ketika Tuhan dapati kita sampai akhir kehidupan kita. Kita mencari perkenanan Tuhan. Hidup kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah. Tuhan dapati kita mempunyai hidup yang tidak bercacat. Tidak bercela kepada Tuhan. Oh luar biasa. Sudah pasti ketika sampai akhir kehidupan kita. Tuhan dapati kita menjadi orang-orang yang betul-betul hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kekekalan bersama-sama di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Itu yang akan kita terima. Amin. Itu yang akan kita terima. Makanya sekali lagi saya katakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita belajar untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita belajar pertama mungkin kita tidak tahu. Tapi ketika kita belajar kita menjadi tahu. Kita belajar lebih lagi kita menjadi semakin tahu. Dan kita belajar lebih lagi, kita menjadi mahir. Menjadi mahir dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Menjadi mahir dalam kita ikut seluruh cita-cita Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang kita kerjakan. Bukan apa yang keinginan kita sendiri yang kita kerjakan. Amin. Keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang kita cari. Itu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita dikatakan kita mempersiapkan diri kita, kehidupan kita. Untuk bersama-sama di kekekalan yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Amin. 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 Demikian firman Tuhan yang mungkin singkat bagi kita. Tapi saat ini kita sudah belajar. Biarlah ini tidak berlalu begitu saja menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk betul-betul kita mengarahkan hidup kita untuk cari perkenanan Tuhan.
Cara hidup kita, cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mengutamakan Tuhan selalu, sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.